Fitrah kemanusiaan ditanamkan potensi pengetahuan. Tanamkan. Kalau Anda ingin mengeluarkan potensi itu, Anda mesti belajar. Makanya turun ayat Quran surah 96 ayat 1. Iqra, baca. Quran surah 9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Pahami, belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cari pengetahuan, cari, keluarkan. Ternyata kita ini makhluk cerdas, makhluk pintar, diciptakan oleh Allah dalam keadaan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Saya dapatkan hasil research dari Eropa. Ternyata yang terbaru sekarang bahkan dari Amerika, dari California, ada research dari Universitas California bahwa manusia itu paling minimal, paling kecil kemampuan otaknya 100 juta gigabyte. Memori manusia paling kecil itu 100 juta gigabyte. 100 giga saja, 100 juta, 100 giga tanpa juta itu menghimpun informasi biasa. Juta. Dan 90% otak manusia itu cerdas. 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius jangan dulu sombong, cuma 5%. 5%-nya lagi telat. Jadi kalau ada yang terlambat, jangan pesimis. Karena dia bisa memilih apakah mau jadi pintar atau jenius. 90% pintar. Jadi pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Balik ke sini. Bagaimana cara menggunakan akal kita dalam teori bisnis tadi? Turun banyak ayat. Silahkan Anda bisa gunakan modal. Modal ada dua. Pertama modal materi. Kalau harta Anda cukup, Anda boleh gunakan itu. Misal saya mau bisnis ukur. Bisnis apa? Apa yang mau Anda raih? Kemampuannya di mana? Turunkan dulu perangkatnya, jangan ujuk-ujuk ada anganan. Angan begini, angan begitu, tapi kemampuan tidak ada. Ukur. Bagaimana kemampuan mengerjakannya? Apa objeknya? Bagaimana pembagian waktunya? Bagaimana kapasitasnya? Turunkan apa modal yang saya miliki. Anda ingin mendapatkan misalnya objek bisnis. Nilainya 50 juta. Perangkat untuk mencapai ini lihat dulu. Bagaimana dari segi waktunya? Bagaimana dari segi tempatnya? Bagaimana dari segi perangkatnya, kebutuhannya? Siapa yang menggunakannya? Siapa kemudian yang perangkat untuk bisa mewujudkan ini? Timnya seperti apa? Biayanya bagaimana? Hasilnya 50 juta yang diraih, semua perangkat ini membutuhkan investasi misalnya 20 juta. Dapat 50 juta, keuntungan 30 juta. Modal yang dipunya berapa? Modal yang dipunya misalnya cuma 5 juta. Maka tidak cukup bisa menggunakan 20 juta ini. Kemana solusinya? Baik, Anda bisa gunakan dua cara di sini. Kalau sekiranya modal tidak cukup untuk ini, maka ada cara yang pertama, cara kreativitas. Anda bisa rangkul yang lain. Anda mau buka koperasi misalnya, nggak harus ada modal langsung. 20 juta, saya nggak dapat. Koperasi jangan dulu dibuka. Tidak. Anda kumpulkan perangkat yang lain lewat wasilah-wasilah. Anda punya apa? Saya mau bikin bisnis koperasi. Bisnisnya di sini ada makanan-makanan. Masya Allah. Ayo gabung yuk. Anda bisa berikan apa? Baik, saya berikan misalnya bagian makanan A-nya. Saya sumbang mejanya, saya berikan bagian kursinya, saya pasang tendanya. Terafiliasi semuanya ini bersatu menjadi satu. Disebut dengan syirkah namanya. Persatuan untuk mewujudkan sesuatu. Modal berapa dihitung? Dari sini sekian, dari sini sekian, dari sini sekian. Bahkan yang 5 juta tidak dipakai karena bersinergi dengan yang lainnya. Terwujud koperasi itu dihitung keuntungannya, dibagikan presentasi di situ. Itu yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu orang paling kaya Pak, ibu di Mekah. Kaya luar biasa. Masuk Islam. Ketika akan hijrah ke Madinah, ketahuan masuk Islam, dirampas hartanya semua oleh orang kafir. Ambil semua. Kata orang Quraisy, kalau mau hijrah, kami rampas semua. Kami tidak akan eksekusi Anda. Nggak akan kami bunuh, silahkan berangkat. Tapi semua harta kami ambil, pergi berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Sengaja orang kafir tidak mengeksekusi untuk memberi pelajaran pada yang lain. Kalau Anda masuk Islam akan jadi fakir seperti ini, plus belum tentu selamat sampai ke Madinah. Keluarganya ditanya, kalau Anda ingin ikut suami pada istrinya, silahkan, kami rampas semua, berangkat dengan suami dengan pakaian saja. Tapi kalau Anda pilih di Mekah tinggal, kembali kepada kepercayaan semula. Kata orang-orang kafir Quraisy, saya berikan semua harta suami, jadi orang paling kaya di kota Mekah, dan boleh menikah dengan laki-laki manapun kami fasilitasi. Saya tanya pada ibu, kalau ibu saat itu misal jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, misal ibu pilih ikut suami jatuh fakir dan belum tentu selamat ke Madinah, atau tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya dan bebas memilih pemuda manapun untuk dinikahi. Anggap suami nggak hadir subuh ini, ibu pilih yang mana? Satu atau dua? Ikut suami atau tinggal di Mekah? Oh, pikir-pikir dulu.
Habis waktu. Boleh tambah sedikit. Surupnya masih agak panjang ya. Sangat boleh, sangat boleh. Saya jawab pakai hadis saja. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadat fi jama'ati aw fil masjid ya thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala thumma yusalli rak'ataini ya fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid atau berjamaah, kemudian dia berzikir, duduk berzikir, zikir ini banyak. Bisa baca Al-Quran, Quran surah 15 ayat ke-9. Bisa menghafal Quran, Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Bisa juga dengan mengucapkan doa-doa, Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa dengan kalimat thayyibah, Quran surah ke-4 ayat 103. Bisa dengan seperti ta'lim sekarang kita berzikir kepada Allah dengan kalimat umum di Quran surah ke-3 ayat 191. Ditafsir di Quran surah ke-9 ayat ke-122. Ya, sampai dengan bidayat duha, di awal masa duha. Awal duha disebut dengan syuruk namanya. Pergerakannya disebut dengan isyraq. Lalu dia menunaikan salat 2 rakaat di awal duha ini. Maka fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Waktunya kurang lebih masih ada 15-20 menit ke depan. Jadi saya minta izin 10 menit tambah, boleh? Boleh tidak? Alhamdulillah. Silahkan, saya yang penting 15 menit pulang. Anda 1 jam silahkan, tidak ada masalah. Taib, lihat sini, fokus. Abdurrahman bin Auf kemudian memilih hijrah ke Madinah, istrinya memilih tinggal di Mekah. Tinggal, tidak ikut suami. Ini tidak mudah. Berangkat ke Madinah dengan modal pakaian. Sampai di Madinah, inilah indahnya persaudaraan dalam Islam. Disambut kemudian oleh orang Madinah. Luar biasa. Mereka menolong para sahabat-sahabatnya. Sampai yang mereka miliki pun diberikan. Sifat menolong dengan memberikan apa yang dibutuhkan disebut dengan nasir. Jamaknya disebut ansar, karena itu disebut mereka ansar. Turun Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10, paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang haus disambut dengan minuman, yang lapar disambut dengan makanan. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya, jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Perhatikan kata-katanya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan, bima makna. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda sebelumnya kaya, jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Karena beliau tahu orang yang terbiasa kaya, gaya hidupnya beda dengan orang yang kemudian buat jadi fakir. Silahkan lihat. Dalam rumus fisika itu ada namanya persamaan gaya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang digerak, apa yang keluar, itu yang masuk. Saya pukul ringan, bunyinya kecil. Saya pukul kencang, bunyinya kencang. Dalam harta begitu. Maaf, gaya orang yang hartanya cukup banyak, keluarnya beda dengan gaya orang yang hartanya cukup. Anda datang ke sini naik angkot, maka gayanya tawadhu. Begitu turun, nunduk, sedekah. Anda pakai mobil pribadi, keluar, beda lain. Tapi masalahnya, hukum gaya, persamaan Pascal yang menyebutkan F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu masalahnya. Makanya tidak sedikit orang penuh dengan gaya dalam hidup, begitu harta berkurang, gaya tidak kurang. Dan mati harta itu lebih mudah dibandingkan mati gaya. Itu yang repot, begitu gayanya tidak mati, muncul harta sudah tidak ada, gaya masih banyak. Akhirnya penuh dengan tekanan hidupnya, jadi masalah. Dikira orang ini, sahabat mulia itu demikian, padahal dia sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi. Lihat, akhil karim, saya dengar Anda tadinya kaya jatuh fakir, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, saya fasilitasi untuk pernikahannya. Gantian Bu ya, gantian. Kalau antum yang ikhwan, dalam situasi Abdurrahman bin Auf seperti itu, diberikan pilihan, ambil setengah harta saya. Silakan menikah dengan penduduk Madinah yang paling cantik, pilih, saya fasilitasi pernikahan itu. Saya tanya pada antum, antum terima atau tidak ditolak sama sekali? Hah? Ayo pilih. Saya sudah punya keyakinan karena sebelum saya tanya sudah bilang siap. Inilah bedanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Sahabat Nabi ketika mendapat tawaran seperti itu, karena telah mendapat pembekalan dari Nabi, sepanjang punya kemampuan jangan gantungkan diri kita pada orang lain. Tawakkal Allah. Ikhtiar dulu. Kata beliau, ditanya 2, jawab 2. Jazakallah khair. Bima makna, semoga Allah berikan pahala melimpah pada Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Di mana pusat bisnisnya. Beliau ini seorang pebisnis, pengusaha, pedagang, tahu cara bisnis. Apa yang dilakukan ketika ditunjukkan pasarnya,
Disitulah beliau berusaha. Modal tidak ada. Lihat, modalnya tidak ada. Tapi menggunakan modal pengetahuan. Cari kemudian jadi penyalur kambing. Gak punya duit buat beli kambing. Tapi cari orang yang punya kambing. Saya pasarkan ya. Masya Allah. Ambil kambing, pasarkan. Dengan metode yang pernah Nabi ajarkan. 3 bulan. Jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Modalnya tidak minjam sana sini. Padahal pinjaman ada, orang Yahudi banyak. Dengan segala riba yang ada di dalamnya. Tidak minjam. Ambil kambing salurkan. 3 bulan, kambingnya sudah punya luar biasa banyaknya. Ada yang mengatakan luar biasa banyak sampai 10.000 ekor. Belum kemudian untanya. Belum kemudian dinarnya dan sebagainya. 1 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah, hartanya saja, kapaknya tadi saya sebutkan semalam, kapaknya saya terbuat dari emas. Dan pernah ada suasana ramai di Madinah. Allahu Akbar. Sayyidah Aisyah keluar sepeninggal Nabi SAW. Begitu keluar bertanya, suara apa itu? Orang mengatakan, itulah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. 600 ekor unta lengkap dengan emas, berlian, segala hal yang melekat dalamnya. Datang kafilahnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya ada banyak yang dihisab, hartanya luar biasa banyak. Tapi masuk surga juga daripada enggak sama sekali. Masuk. Baik. Walaupun diperselisihkan kualitas hadis ini, tapi makna yang ingin saya ambil saat itu mengatakan, begitu mendengar kalimat itu kata beliau, saya sedekahkan semua harta itu untuk kepentingan lillahi rabbil alamin. Saya sedekahkan 600 kafilah. Kalau sekarang 600 truk bawa berlian, bawa emas, bawa macam-macam, Masya Allah. Begitu datang, saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah. Ada nggak yang begitu tuh? Masya Allah. Contoh, handphone bagus pinjam. Pilih mana, handphone atau surga? Handphone atau surga? Ayo. Surga. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ada orang yang masuk surga, surganya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang takwa yang tinggalnya di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ada tawaran masuk surga seluas langit dan bumi. Baik, handphone atau surga? Surga. Masya Allah. Alhamdulillah, pagi ini ada anak yatim dapat handphone. Ditukar dengan surga insya Allah. Baik. Surga. Udah perjanjian, alhamdulillah ya. Jazakallah khair. 1 lumayan. Iya. Masya Allah. Gitu ya. Kalau memang sama sekali tidak memungkinkan membangun relasi, makanya coba kenalan dengan yang lain. Itu jamaah itu kan bukan cuma datang. Jamaah itu dari kata al-jam'u, duduk, berkenalan satu dengan yang lainnya, saling berikan perhatian. Di masa Nabi begitu, nggak ada orang masuk masjid kecuali kenal siapa dia. Datang, ini siapa? Ini si fulan. Butuh apa? Butuh ini, butuh. Saling bantu semuanya. Ada ahlus sufah, di situ diskusi. Di spirit jamaah itu bukan cuma datang rame-rame. Kalau cuma kumpul, jangankan Anda, tuh di lapangan bisa kumpul. Di taman bisa kumpul. Kita itu datang jamaah untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Kumpul, datang, kenali, lihat. Situ lihat, kalau ini dipraktekkan dahsyat itu. Ada mahasiswa datang ketemu dosen, konsultasi di situ. Ada orang sakit gak bisa ke rumah sakit, ketemu dokter, ke masjid, kasih obat, kasih resep. Selesai masalah. Kalau itu kita praktekkan, kuat kemudian ikatan kita. Terjalin ukhuwah Islamiyah. Itu jamaah tiap hari, setiap pekan disebut Jumat, lebih luas lagi. Ada yang dari luar kota, ada yang dari luar daerah, macam kumpul, kenalan. Makanya ketika Sulaik Al-Ghatafani dari Ghatafan datang ke masjid Nabi, begitu datang langsung duduk. Oleh Nabi ditunjuk dalam bahasa umum. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau ada seorang masuk masjid tidak ditunjuk langsung orangnya, kalimat umum supaya tidak tersinggung orangnya. Ya, kalau ada seorang datang ke masjid ingin duduk, jangan dulu duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, semua ahli Madinah tahu tentang itu. Tapi Nabi menyebutkan itu untuk memberi isyarat. Ada orang datang bukan dari Madinah, kenali siapa dia. Dia belum tahu kebiasaan kita. Coba lihat kebutuhannya. Begitu datang diketahui, Masya Allah, selesai kebutuhannya. Dikenallah dengan nama Sulaik Al-Ghatafani. Datanglah dari situ hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Tapi yang penting dari hadis itu bukan hanya tahiyatul masjidnya, tapi membangun hubungan persaudaraan di antara kita. Silahkan cek setiap kali datang Jumat. Ironisnya makna Jumat tidak hadir di hadapan kita, bahkan tidak kenal siapa yang duduk di samping kita. Kanan nggak kenal, kiri nggak tahu, belakang nggak tahu, yang tahu apa? Ngantuk. Ya, dengarkan khutbah, kadang tertidur, sholat 2 rakaat pulang. Itu bukan Jumat namanya. Ada esensi yang harus kita dapatkan di situ. Jelas ya?
tapi minimal dapat handphone lah untuk ahli surga. Habis waktu kita ya, habis ya. Baik, ya kawan sekalian, saya mohon maaf ini karena ada agenda yang harus kita juga teruskan kembali dan kita akan berlangsung ke Jakarta insyaallah. Barangkali insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan.